Pernah kepikiran nggak sih gimana video yang lagi Anda tonton ini bisa sampai ke layar Anda? Padahal kan harus ngelewatin ribuan kilometer lautan, tapi kok bisa sekejap mata? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas teknologi luar biasa di baliknya. Coba deh bayangin, data Anda itu melesat nyebrangin samudra lebih cepat dari kedipan mata. Gimana caranya? Jawabannya, ternyata tersembunyi jauh di dasar laut dalam sebuah jaringan kabel fiber optik global yang benar-benar menakjubkan. Oke, jadi perjalanan data kita ini dimulai dari sebuah transformasi yang bisa dibilang kayak sulap. Dari sinyal listrik biasa, diubah jadi denyut cahaya murni yang super cepat. Nah, proses perubahan ini terjadi di dalam sebuah alat yang namanya transmitter. Anggap aja ini semacam gerbang keberangkatan, tempat di mana informasi digital Anda diubah jadi bahasa cahaya, siap buat memulai perjalanan epiknya. Di dalam transmitter ini, ada beberapa pemain kunci yang kerja bareng. Ada sumber cahaya, biasanya sih laser ya, buat jarak jauh, yang nyiptain sinyalnya. Terus ada sirkuit penggerak yang ngontrol sinyal itu dengan presisi tinggi. Dan terakhir, ada modulator yang ngukir data kita ke dalam cahaya itu. Mirip-mirip nulis pesan rahasia pakai kode Morse, tapi ini kecepatannya luar biasa. Dan voila, sinyal listrik padi sekarang udah jadi rentetan kedipan cahaya. Setiap kedipan itu mewakili angka 1 atau 0 dari data asli Anda, udah siap banget buat perjalanan lintas samudra. Oke, sekarang denyut cahaya kita udah siap buat perjalanan utamanya. Dia langsung melesat masuk ke kabel bawah laut, jalan tol super buat informasi global yang membentang di dasar samudra. Rahasia yang ngejaga cahaya ini tetap ada di jalurnya, itu adalah sebuah prinsip fisika yang elegan banget. Namanya pemantulan internal total. Gampangnya gini, bayangin aja cahaya ini kayak bola super yang mantul sempurna di dalam lorong cermin yang nggak ada ujungnya. Jadi dia terus melaju lurus ke depan tanpa keluar jalur. Kabelnya sendiri itu, sebuah keajaiban rekayasa. Di tengah-tengahnya ada inti kaca yang tipisnya kayak rambut. Di sekelilingnya ada lapisan cladding yang tugasnya mantulin cahaya. Dan semua itu dibungkus sama lapisan-lapisan super kuat buat bisa bertahan dari tekanan dahsyat dan lingkungan super keras di dasar laut. Tapi tentu aja perjalanannya nggak semulus itu. Seiring jarak yang ditempuh, sinyal cahaya ini mulai meredup. Mirip kayak cahaya senter yang makin jauh makin lemah cahayanya kan? Nah, fenomena ini disebut atenuasi. Terus gimana dong solusinya? Pakai stasiun pendorong bawah air yang namanya repeater. Jadi, setiap beberapa puluh kilometer, alat ini bakal nangkap sinyal yang udah mulai lemah, ngasih suntikan energi lagi, terus ngirim sinyalnya kembali dengan kekuatan penuh. Canggih ya? Setelah melintasi samudra, akhirnya denyut cahaya kita sampai juga di tujuan. Sekarang, waktunya buat ngubah dia kembali jadi data yang bisa kita pakai. Perjalanannya hampir selesai nih. Nah, proses ini terjadi di dalam receiver. Alat ini tuh kayak mata elektronik super sensitif. Tugasnya yaitu nangkep setiap denyut cahaya dan nerjemahin lagi pesannya ke dalam bahasa listrik. Di dalam receiver, prosesnya itu kebalikannya. Pertama, fotodetektor ngubah cahaya jadi listrik lagi. Terus sinyal listrik yang lemah itu dikuatin sama amplifier. Habis itu, ada proses pembersihan sinyal dari segala macam gangguan selama perjalanan panjangnya. Dan terakhir, sirkuit keputusan bakal ngebaca ulang kode biner 1 dan 0 yang asli. Sempurna. Oke, kita udah lihat gimana cara kerjanya. Tapi sekarang pertanyaan yang lebih penting. Kenapa ini sepenting itu? Kenapa kita bergantung banget sama sistem rumit di dasar laut ini buat ngehubungin dunia digital kita? Jawabannya ada di 4 keunggulan utamanya. Kecepatan super tinggi buat streaming tanpa buffering, bandwidth raksasa buat miliaran koneksi sekaligus, latensi rendah yang bikin panggilan video jadi jernih dan main game online jadi responsif. Dan yang gak kalah penting, keandalannya tinggi, tahan banting sama cuaca buruk sekalipun. Tapi, tunggu dulu. Buat nempuh jarak ribuan kilometer di bawah laut, kita nggak bisa pakai sembarang kabel fiber optik loh. Ada jenis khusus yang emang dirancang buat tugas monumental ini. Kuncinya itu ada di serat single mode. Karena intinya super kecil, cahaya jadi bergerak dalam satu jalur lurus aja. Ini ngebuat gangguannya minimal dan bikin dia bisa nempuh jarak yang super ekstrim dengan bandwidth yang hampir tak terbatas. Inilah yang ngebuat dia jadi pilihan sempurna buat kabel bawah laut. Jadi intinya, dunia kita yang super terhubung ini sebenarnya dijahit pakai benang-benang kaca. Inilah jaringan tak kasat mata yang jadi penopang masyarakat global modern kita yang tersembunyi dengan tenang di bawah ombak lautan. Ini kan bikin kita mikir ya, infrastruktur sehebat ini dibangun cuma dalam beberapa dekade. Kira-kira
apa ya benang selanjutnya yang bakal ngubungin kita di masa depan?